ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Kau mau hadir Tuhan di tempat yang sederhana ini Tuhan. Kau mau hadir Tuhan di segala sesuatu yang sederhana ini yang penuh dengan kekurangan. Namun Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan saja pada pagi hari ini untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih dan kemurahan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau memimpin segenap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan saja yang kami permuliakan, hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima berkat dan sukacita, pujian yang daripada Tuhan. Sama-sama saudara yang dikasih Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara, kita berikan salam kepada saudara sebelah kiri kanan kita. Haleluya. Sambil kita katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupmu, Tuhan Yesus baik dalam hidupku. Haleluya. Sama-sama kita katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Engkau baik. Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Biar kita di hari Minggu ini agak sedikit berolahraga ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Kita jadi tiap hari tidak mager, bahasa gaulnya tidak malas gerak, tetapi kita mau berdiri agak lama, kita mau nyanyi, kita mau keluarkan suara kita yang biasanya suka diem-diem aja di rumah. Nah ini tiba saatnya kita untuk sama-sama nyanyi, keluarkan suara kita.
Yang biasanya kita di rumah menyimpan unek-unek gitu yang tidak bisa kita keluarkan. Nah, ini saatnya kita keluarkan di hadapan Tuhan Allah yang mengasihi kita. Haleluya, saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Haleluya. Dan kiranya kita mau menanggapi firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, seperti tanah yang subur. Demikianlah itu hati kita, saudara, yang dipenuhi dengan berkat-berkat sukacita firman Tuhan. Dan biar kiranya semuanya ini kita mau kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biar kiranya kerajaan Tuhan yang datang dan kehendak Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami. Kau berdiri di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Kau Allah yang berjanji yang akan memberkati kami sampai dengan hari kedatangan Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Yakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita kerajaan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di kerajaan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti. Muliakanlah, muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan muliakanlah Raja segala raja. Di udara biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa
kami umat-Mu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kemenangan ada di dalam rumah-Mu. Dan setelah 1 minggu lamanya Engkau memelihara kehidupan kami. Apapun yang Engkau buat, kami percaya itu adalah yang terbaik buat kami. Banyak persoalan yang kami hadapi, banyak masalah yang harus kami jalani, bahkan terkadang kami tidak mengerti. Tapi satu hal kami percaya, bahwa Engkau bukan cuma menjagai sejagat raya, tapi Engkau juga masih pegang kendali atas hidup kami. Dan kalau kami ada sebagaimana hari ini kami ada, kami percaya ini adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Masih ada tempat untuk berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara, teman dan keluarga yang mengasihi. Demikian juga hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan karena ada di dalam rumah-Mu. Dan kehidupan yang Engkau berikan, kami percaya karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini adalah hari Sabat, hari di mana yang diberkati oleh Engkau, di mana hari Sabat ini Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami. Padahal sesungguhnya kamilah yang butuh Engkau Tuhan. Dan Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu. Kami percaya kami bukan cuma bertemu dengan saudara-saudara kami seiman, tapi kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Engkau yang kenal kami dan Engkau tahu persis permasalahan kami. Walaupun terkadang kami datang kepadamu, kami membawa begitu banyak beban dan permohonan kami, namun kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup untuk melakukannya, karena Engkau kenalkan dan mengasihi kami. Bahkan Engkau memanggil dengan nama kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, dan firman yang menghiburkan dalam Allah Roh Kudus. Dan kami adalah umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh Engkau melalui firman-Mu. Hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah. Setelah 1 minggu lamanya Tuhan memelihara hidup kita. Sepanjang kita di dalam dunia ini, saya tidak pernah berkata bahwa langit selalu cerah. Pasti akan ada banyak masalah. Langit pun demikian, tidak selalu cantik, ada pelangi berwarna-warni. Terkadang-kadang ada badai, ada topan, ada gemuruh yang menakutkan. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Dan saya percaya Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. Mengucap syukurlah kita kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kesempatan dalam suatu ibadah, suatu waktu yang paling berkualitas, di mana kita bertemu dengan Allah yang memelihara hidup kita, yang menjamin bahkan sampai kita kepada kekekalan, kepada surga. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya berdoa, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, tentunya kepada saya juga, bukan? Nah, banyak hal terjadi, dan seringkali kita harus punya sikap bagaimana kita ketika menghadapi kesulitan yang tidak kita harapkan. Karena kesulitan itu pasti semua juga tidak kita harapkan, tapi bisa tiba-tiba datang kepada kita. Nah, bagaimana sikap kita itu penting sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara, pernahkah engkau
atau paling tidak pastinya punya banyak memori gitu ya. Nah, suatu kenangan, suatu keadaan yang rasanya sukar untuk kita lupakan. Walaupun sudah lama tapi ingat terus. Apakah itu yang baik atau yang menakutkan atau yang mengejutkan gitu ya. Ya pasti banyak itu akan tersimpan. Nah, demikian juga saya secara pribadi nih ya, sebelum kita baca beberapa ayat. Suatu ketika dalam perjalanan kembali dari liburan lah katakan ya, dari liburan nih dari Hong Kong mau ke Jakarta, kan di atas pesawat tuh, di atas pesawat beberapa jam begitulah ya. Jadi dalam perjalanan itu pada mulanya semua terasa nyaman ya. Saya dan waktu itu anak-anak juga masih kecil, kita sangat bergembira, bersuka cita. Dan ini dalam perjalanan pulang, jadi semuanya nyaman, semuanya tenang, pesawatnya juga bagus begitu ya, dan kita sangat menikmati. Dan itu adalah perjalanan pulang untuk kembali ke Jakarta. Apa yang terjadi kemudian tiba-tiba Bapak Ibu Saudara-saudara, dan ini akan selalu saya ingat terus. Seperti saya katakan tadi, mungkin juga ada kita banyak mengingat sesuatu kejadian begitu ya. Nah, terjadilah tiba-tiba diberikan pengumuman untuk pasang safety belt ya. Semua kita disuruh duduk, disiapkan, karena dikatakan akan melewati suatu turbulence ya, mungkin seperti putaran angin begitu ya. Saya berpikir ini nggak masalah, karena kan pesawatnya juga besar ya, kalau pesawat kecil mungkin gitu ya. Tetapi ketika mulai memasuki areal itu, jadi pesawat yang tadinya tenang gitu ya, itu tiba-tiba gerudak geruduk begitu, kayak seperti pasti saudara juga paham lah ya. Jadi seperti naik mobil di jalanan yang berbatu-batu gitu ya, gerudak geruduk. Wah, dan lama-lama berguncang-guncang. Ya lama-lama berguncang-guncang, bahkan miring lagi, miring sana. Rupanya itu cukup kuat badainya gitu. Lalu sampai juga ada koper yang dari atasnya tuh jatuh gitu ya. Nah, lama-lama mulai terasa mengerikan gitu ya. Dan akhirnya sesudah gurur tiba-tiba juga gitu ya, lalu seperti tidak ada udara. Mungkin itu masuk di ruangan yang hampa begitu ya, dan seperti jatuh dengan cepat gitu, cus gitu. Wih, serem banget. Nah, anak-anak yang masih kecil tentu belum begitu tahu, tapi hanya merasa kaget aja begitu. Dan kita semua juga cukup panik. Bayangkan dari ketinggian sekian seperti jatuh gitu ya. Dan cukup buat saya itu selalu saya ingat, kayaknya serem banget gitu ya, kayaknya serem banget. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, namun setelah melewati keadaan yang begitu mengerikan itu, 10 menit kemudian lalu pesawat menjadi tenang kembali ya, tenang kembali. Lalu pasti pilot, kopilot dan kru-krunya yang sudah bekerja, lalu mereka mengembalikan pada posisi yang semula, baik ketinggiannya dan lain-lainnya. Jadi 10 menit itu betul-betul 10 menit yang mencekam dan yang mengerikan buat saya ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seakan-akan dalam 10 menit itu kebahagiaan, sukacita, ketenangan sepertinya hilang, dirampas oleh kesulitan itu. Namun setelah 10 menit itu, maka semuanya menjadi tenang kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itulah kisah yang pernah saya alami dan hari ini masih ada, berarti semuanya dalam kendali. Nah, jadi begitulah kehidupan. Jadi begitulah kehidupan.
keadaan baik, keadaan sukacita, bahagia, usaha juga baik, anak-anak sehat, semuanya merasa diberkati, keadaan nyaman, bisa tiba-tiba berubah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara jangan kaget kalau tiba-tiba berubah dari keadaan itu. Misalkan tiba-tiba engkau lihat hasil medismu menunjukkan sesuatu yang buruk, atau tiba-tiba bisnis menjadi begitu sulit, seakan-akan banyak masalah, atau dalam keluarga, itu bisa berubah seketika. Tetapi saya mau katakan dari tempat ini, kita lihat dari contoh di atas ya, dalam menghadapi semuanya itu kita harus betul-betul tenang. Kenapa begitu? Jadi apabila kita katakan bagaimana menghadapi guncangan seperti itu, ya kita baca dulu satu ayat ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi hal pertama, bagaimana apabila kita mengalami guncangan? Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa Tuhan memiliki solusi atau jalan keluar untuk kita. Seperti kita cerita tadi, bukan? Bagaimana 10 menit yang mencekam itu. Tetapi kita tahu si pilot tentunya mempunyai solusi. Dia sudah pengalaman, dia sudah biasa. Sementara kita begitu takut, begitu gentar. Demikian firman Tuhan juga katakan ya, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi hal pertama, kalau kita menghadapi sesuatu guncangan, kita harus ingat dulu bahwa itu tidak akan selamanya. Itu hanya seketika, walaupun cukup panik dan cukup takut, bukan? Dan Tuhan punya solusi. Jadi kita harus siapkan mental, kita harus kuat. Jangan kita menjadi goyah. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati, kata firman Tuhan. Kita lanjutkan ya. Bagaimana ketika kita mengalami guncangan? Tuhan akan mengubah ujian itu menjadi kesaksian. Mengapa kita bisa demikian? Berdasarkan firman Tuhan, kita tahu bahwa situasi itu, situasi yang tidak terkendali itu hanyalah dibuat oleh Tuhan agar kita bisa melihat, agar kita bisa mengalami bahwa semua itu kemuliaan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu bukan cuma mengendalikan jagat raya, tapi Dia juga masih pegang kendali atas hidup kita. Jangankan hidup kita, bahkan musuh kita pun dikendalikan oleh Tuhan, bukan? Kita lihat contoh ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, salah satunya dikatakan lalu Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi dari situ ketika kita belajar dari firman Tuhan, oh ternyata bukan cuma diri kita, bahkan musuh kita pun dikendalikan oleh Tuhan. Artinya kenapa kita harus takut gitu ya? Walaupun seperti saya katakan tadi, sempat hilang tuh sejenak selama 10 menit gitu, sempat khawatir. Tapi kita tahu sekarang bahwa bahkan Tuhan pun mengendalikan musuh kita. Dan saya katakan tadi, ketika kita menghadapi semua itu, Tuhan akan merubah ujian, istilahnya ya, menjadi suatu kemuliaan bagi Tuhan. Kita baca satu ayat, Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan,
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi sesuatu yang di luar rencana yang begitu mengagetkan? Hal kedua adalah kita harus percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita, dan juga Dia akan mengubah ujian itu menjadi kesaksian. Dan kita lihat apa yang kita baca tadi, ya, apapun yang direka-reka, sekalipun direka-rekanya untuk kejahatan, tapi Tuhan rubah justru untuk kebaikan. Bahkan semua itu mendatangkan kebaikan bukan cuma bagi kita, dikatakan bukan cuma bagi keluarga kita, tapi bagi untuk suatu bangsa yang besar. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja dan Dia sangat berkuasa. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita ada dalam rencananya, itu seakan-akan dalam tanda kutip kita masuk dalam suatu areal tanpa batas. Artinya Tuhan itu sangat-sangat bisa untuk melakukan apapun, termasuk mengubah kekhawatiran kita, mengubah masalah yang begitu besar kita, yang dikatakan reka-reka orang yang jahat pun bisa dirubahnya menjadi kebaikan, malah petaka bisa dirubah jadi berkat. Yang bisa melakukan itu cuma Tuhan sendiri. Jadi hal yang kedua, hal apapun tidak membuat kita menjadi takut, ya, tidak seperti yang kita tadi ceritakan. Hanya 10 menit aja rasanya sukacita, damai, semua hilang dengan begitu saja. Jadi yakinlah, kesulitan masalah itu tidak akan selama-lamanya selama kita ada bersama dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Lalu berikutnya, apa yang akan kita lakukan dan bagaimana sikap kita kalau hal itu tiba-tiba terjadi? Seperti saya katakan, dari suatu keadaan yang tenang, yang sukacita, semuanya lancar, keluarga baik-baik, pekerjaan baik, kita merasa diberkati, tiba-tiba berubah gitu ya, sesuatu yang mengagetkan. Nah, hal yang ketiga adalah kita jangan terkejut, ya. Itu seperti rumput liar, itu akan dirubah menjadi gandum, sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi sukacita kita. Oke, kita baca dulu ya satu ayat. Matius pasal 13 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita sudah tahu ya kisahnya ya. Jadi ada suatu ladang, ditanam gandum, lalu tiba-tiba lalang juga tumbuh, begitu ya. Lalu di situ ada tanya jawab, Tuan, apakah sebaiknya kita cabutin aja, gitu ya? Dan tuannya bilang, biarkan saja. Dan yang kita baca tadi, pada waktu menuai, katanya kumpulkan lalang itu lalu dibakar. Sedangkan gandum kumpulkan, ikat dalam berkas-berkasnya, lalu diapakan? Dibakar? Oh tidak, tentunya. Jadi dimasukkan di dalam lumbung. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika keadaan yang tenang tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, saya katakan sekali lagi, jangan terkejut ya. Jangan terkejut ketika ladang itu tiba-tiba lalang juga tumbuh. Engkau tidak usah ngurusin sepanjang hidupmu lalu nyabut-nyabutin itu lalang.
Ya engkau tidak usah begitu sukar, begitu sulit mikirin itu lalang. Biarkan saja dia tumbuh. Kalau engkau cuman mikirin itu, atau sepanjang hidupmu engkau nyabut-nyabutin itu lalang, bahkan akan berakibat panen juga bisa terganggu, bukan? Nah, jadi belajar dari firman Tuhan. Ya, apabila sesuatu terjadi, bahkan begitu mengejutkan, bahkan begitu mengancam panen, jadi tenang saja. Kita tahu Tuhan itu punya solusi. Bahkan dikatakan pada waktu panen, ya, kumpulkan itu lalang, ikat lalu bakar. Dan gandum kumpulkan lalu masuk dalam lumbung. Jadi banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita. Tadi kita uraikan 3 buah contoh. Saya berharap ini menjadi kekuatan bagi kita, sehingga tidaklah kita menjadi goyah, tidaklah kita menjadi khawatir. Dan terakhir firman Tuhan berkata demikian, kita akan baca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, pada akhirnya Rasul Paulus memberikan nasihat dalam segala hal itu. Ya, hendaklah kita berdiri teguh, kita jangan goyah oleh sebab keadaan yang cuman menakutkan itu, dan kita harus tahu bahwa itu tidak akan selama-lamanya. Semua akan beralih menjadi baik kembali bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan terakhir adalah giatlah selalu. Dalam hal seperti itu, biar kiranya engkau tetap melayani Tuhan, engkau tetap giat di dalam pekerjaannya, engkau tetap giat melakukan kegiatanmu, dan dikatakan semuanya itu tidak sia-sia. Artinya apa yang kau tabur, apa yang kau kerjakan, engkau pasti akan menuai bersama dengan Tuhan. Dan kau akan lihat bagaimana Tuhan mengubah hal yang menakutkan itu menjadi kembali menjadi damai, menjadi sukacita, menjadi berkemenangan. Artinya memang Tuhan izinkan agar kita melihat kemuliaan dan anugerah Tuhan, bukan cuma bagi kita, juga orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, bahwa sesungguhnya banyak hal membuat kami menjadi takut, banyak hal membuat kami menjadi bingung, dan mungkin juga dalam kekecewaan menghadapi keadaan seperti saat ini. Namun firman-Mu berkata, itu hanya sesaat dan akan kembali menjadi tenang, karena Engkau yang memberikan kekuatan, karena Engkau yang membuka jalan, Engkau punya solusi, dan Engkau juga yang mengatur segala sesuatunya. Bahkan Engkau mengubah malapetaka menjadi berkat, dan kami akan tetap menuai. Dan pada akhirnya firman-Mu berkata agar kami tetap kuat, tidak goyah, dan selalu giat. Dan itulah hal yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami yang ikut dalam ibadah ini, dan Engkau memberkati setiap kami. Hari ini, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau, dengan kekuatan-Mu. Mereka yang berniaga, mereka yang berusaha, atau mereka yang bekerja sekalipun, atau juga anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang melakukannya dan memberikan kekuatan, Engkau yang mencukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan dan berikan umur panjang. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau memberkati kami, dan
kembalikan kami pada minggu-minggu berikutnya, pada saat-saat di mana kami seperti hari ini kembali beribadah dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Ingin